pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menimbang bahan menggunakan timbangan digital. Pertama, kita tekan dulu tombol on-nya. Setelah kita pastikan listriknya sudah terpasang, kemudian setelah muncul digit 0,0000, maka kita buka salah satu pintu kacanya, kemudian kita letakkan kertas perkamen di atasnya. Setelah itu kita tekan tombol untuk tara. Setelah angkanya muncul 0,0000, maka kita siap untuk meletakkan bahannya. Yang akan kita timbang adalah NaCl. Baik, ini kita sudah dapatkan di angka 5,8511 gram. Demikian tata cara penimbangan bahan menggunakan timbangan digital. Jadi dibuat dulu label dengan keterangan konsentrasi yang diinginkan agar tidak tertukar antara larutan lain dengan larutan yang kita buat. Jadi NaCl1M. Oke. Yang sudah ditimbang sebelumnya itu kita larutkan dulu. Ini kenapa dilarutkan dulu? Karena di sini larutan serbuk NaCl-nya itu dalam bentuk serbuk besar. Jadi kita larutkan dulu terlebih dahulu. Setelah dilarut, usahakan volume yang diberikan itu jangan terlalu banyak, takutnya nanti melebihi batas meniskus yang ada. Jadi mungkin sekitar setengah atau 50 ml dari atau 50% dari volume totalnya. Oke, kita masukkan. Ini dibilas kembali, takutnya masih nempel di dinding beker glass, sehingga nanti sampel yang kita harapkan terambil semua. Oke. Terus kita masukkan sampai dia meniskus. Cembungnya di antara garis yang tertera. Ini adalah larutan NaCl1. Alat yang kita gunakan sebelumnya kita bilas lagi biar tidak terjadi reaksi antara sampel sebelumnya dengan sampel yang akan kita larutkan. Jadi kita bisa cuci atau kita bisa. Sekarang kita pembuatan NaOH1N. Kita udah beri label. Nah, ini adalah NaOH1N. Nah, ini adalah NaOH yang akan kita larutkan menjadi NaOH1N. Nah, ini sudah dilakukan tadi penimbangan dan melakukan perhitungan. Kita masukkan saja. Kita bisa masukkan ke dalam ini langsung, atau kita juga bisa memasukkannya ke wadah yang besar kayak beker glass. Nanti kita larutkan baru kita masukkan lagi ke sini.
jadi bisa keduanya. Jadi kita bilas. Yang sebelumnya kita masukkan lagi. Bentar Kang. Kita add sampai batas. Terlebih dahulu kita tuangkan sekitar 50% dari volume yang kita inginkan. Tujuannya apa? Agar si sampel yang kita akan dapatkan itu larut sempurna. Kita kocok dulu. Lagi. Ada gula pasir ada. Pedas kembali. Kita tutup dan kita kocok kembali. Sampai dia larut sempurna. Dia larut sempurna, kita baru bisa add sampai batas larutan NaOH-nya sampai di titik meniskus. Stop dulu deh. Udah. Dengan titik meniskus kita bisa kocok kembali. Nah, ini adalah NaOH. Sekarang kita pembuatan larutan dari proses pengenceran, yaitu dari konsentrasi tinggi menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kita akan membuat dari 1 NaOH menjadi NaOH 0,1 N. Nah, kita labelin dulu seperti sebelumnya. Ini adalah wadah yang akan kita gunakan. Nah, biasanya kita untuk memindahkan satu larutan ke larutan yang lain kita menggunakan pipette volume. Nah, di sini itu pipette volume tertera 10 mili, di mana volume yang kita telah hitung adalah 10 mili, sehingga kita menggunakan pipette volume. Boleh nggak menggunakan pipette ukur? Sebaiknya kita menggunakan pipette volume karena pipette volume ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan pipette ukur. Pipette volume sudah memiliki volume tersendiri. Nah, pipette volume ini biasa disebut dengan pipette gondok atau pipette volume seperti itu. Nah, ini adalah bulb ini digunakan untuk menarik larutan dari sampel 1 ke sampel yang kita inginkan. Cara pemakaiannya adalah kita balapnya dimasukkan ke ujung sini. Nah, setelah itu nanti kita tekan di sini untuk di sini untuk mengeluarkan angin yang ada dalam bulb. Nah, setelah itu di bagian tengah ini digunakan untuk menarik larutan. Oke, larutan yang kita gunakan itu adalah NaOH 1N. Nah, kita tekan. Di sini ada namanya, biasanya di sini tertera S atau slurp atau menyedot. Oke, sebelumnya pastikan alat yang kita gunakan terlebih dahulu dibilas bersih agar tidak ada larutan-larutan yang menempel sehingga akan menghasilkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Nah, disedot dia sampai titik meniskus, sama seperti tabung labu ukur. Pipette volume juga memiliki skalanya di sini dan memiliki titik meniskus. Nah, titik meniskusnya itu sampai di titik ini ya. Bentar. Nah, oke. Ketika dia berlebih,
kita bisa menekan di sini sebelah ini adalah enter. Enter itu artinya keluarkan. Nah, kita bisa tarik lagi S, enter. Nah, sampai dia di titik meniskus. Nah, setelah di titik meniskus, kita baru pindahkan ke wadah yang satunya lagi yang telah dilabelin sebelumnya. Oke, kita masukkan. Kita tekan ini, kita tekan E sampai volumenya keluar. Bisa kita tekan E atau kita cabut. Kita cabut nah, kita cabut, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, setelah dia sudah keluar, kita bisa add sampai batas kayak seperti sebelumnya, di add sampai titik meniskus. Kita add sampai batas sampai titik meniskus. Ini skip aja. Nah, oke. Nah, ini dia setelah sampai titik meniskus, berarti larutan kita sudah tepat di NaOH 0,1 N. Diharapkan ini adalah NaOH 0,1 N. Nah, kita bisa kocok untuk menyeratakan konsentrasinya atau menghomogenkannya. Nah, ini adalah NaOH 0,1 dari hasil pengenceran. Nah, kita sisihkan. Berikutnya adalah pembuatan CH3COH atau asam asetat 0,5. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, dia dari larutan persen kita mengubah menjadi larutan normalitas. Bagaimana caranya sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Bagaimana cara pengencerannya kita juga sudah lakukan. Jadi tinggal kita ambil 2 mili larutan dan kita masukkan ke dalam wadah yang kita sediakan. Setelah itu kita add sampai meniskus. Itu adalah cara untuk membuat asam asetat 25% menjadi satuannya 0,5 N. Nah, itu adalah caranya untuk membuat larutan asam asetat 25% menjadi 0,5 N. Ini adalah pembuatan NaOH 10 ppm dari larutan induknya 1000 ppm. Nah, pertama kita bikin labelnya dulu. Nah, NaOH-nya, label NaOH-nya itu adalah 10 ppm. Nah, larutan induknya adalah NaOH 1000 ppm. 1000 ppm. Nah, berdasarkan perhitungannya diperoleh untuk membuat 10 ppm itu adalah 0,1 mili. Nah, 0,1 mili itu kan sangat susah untuk diambil menggunakan alat ukur ataupun menggunakan volume ukur, pipet volume ataupun pipet ukur, sehingga kita bisa menggunakan yang namanya pipet volume Mikropipet atau disebut dengan mikropipet. Nah, ini adalah mikropipet. Mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan-larutan yang konsentrasinya kecil atau volume pengambilan yang sangat kecil. Nah, ini skalanya di sini adalah 10, ada yang 100, ada yang 1000. Ya, 1000 itu berarti setara dengan 1 mili. Kalau dia 10 berarti setara dengan 0,01 liter atau 10 mikroliter. Nah, karena kita butuhnya adalah 100 mikroliter, maka kita akan melakukan 10 kali pengambilan atau 10 kali penyedotan. Nah, ini adalah tip alat yang digunakan untuk mengambil beda.